Ya, ini merupakan hasil undian fase grup Piala AFF yang berubah nama menjadi Piala ASEAN 2024. Timnas Indonesia berada di grup B. Lagi dan lagi satu grup bersama Vietnam. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, ini hasil undian Piala ASEAN 2024. Di grup A ada Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, dan masih menunggu satu negara lagi lewat babak kualifikasi. Di grup B ada Vietnam, Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Kalau kita bicara timnas Indonesia, belum lama ini melalui Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sudah katakan Piala AFF kedepannya menjadi ajang uji coba untuk timnas Indonesia. Statement itu disampaikan sebelum undian dilakukan, dan BEM undian Piala AFF sudah dilakukan, dan jelas timnas Indonesia berada di grup B bersama Vietnam dan negara-negara lainnya. Dalam konteks itu, tentu penting bagi PSSI dan staf ofisial timnas Indonesia menentukan target timnas Indonesia yang jelas. Mengapa aku katakan demikian, teman-teman? Suka tidak suka, kalau kita bicara timnas Indonesia, kita tidak menampilkan permainan yang impresif, permainan yang tidak bagus, alias permainan yang jelek, teman-teman, mau bagaimanapun itu tetap diserang, tetap dijelek-jelekkan. Sudah ada salah satu kisah nyata, timnas Indonesia kita belum lama ini melakukan uji coba yang terdekat aja, teman-teman, menghadapi Cina U20 di bawah asuhan Coach Indra Sapri. Ini sudah aku mention berulang kali, teman-teman. Itu levelnya uji coba, friendly match. Friendly match, ya tentu itu menjadi ajang bagaimana menentukan taktikal, bagaimana melihat pemain di atas lapangan, dan banyak hal-hal lainnya. Ketika di bawah asuhan Coach Indra Sapri, permainan timnas Indonesia tidak oke, dihujat, diserang habis-habisan. Dalam konteks ini pun timnas Indonesia kita, ya penting sekali lagi aku tegaskan, targetnya itu bagaimana agar penikmat sepak bola Indonesia pun tahu nih arah timnas Indonesia di Piala AFF nantinya. Bukan tak mungkin ketika timnas Indonesia berlaga di Piala AFF kemudian tidak menampilkan permainan yang istimewa, karena kita sudah berkaca di level uji coba aja kita diserang, dibullying, dimaki-maki, teman-teman, karena nggak oke. Di Piala AFF pun yang konon katanya, teman-teman, bukan lagi level sepak bola Indonesia, bukan lagi level timnas Indonesia, mendapat serangan juga. Nah, untuk kita bicara Vietnam, target mereka apa, Bang Tom? Nah, jadi selesai undian ataupun drawing ini dilakukan, wawancara doorstop resmi dilakukan ya, teman-teman, oleh panitia AFF kepada pelatih-pelatih ataupun orang-orang yang hadir mewakili negara peserta Piala AFF. Untuk posisi Thailand misalnya, sebelum masuk ke Vietnam, Thailand untuk Piala AFF kali ini mereka menargetkan juara. Mereka menjadi negara terbanyak ya meraih gelar Piala AFF. Ditanya kepada pelatih Thailand, apakah dengan banyaknya gelar yang sudah didapat oleh Thailand dan ya diharapkan untuk bisa meraih gelar AFF lagi dengan quote and quote mudah itu menjadi tekanan, dikatakan oleh pelatih Thailand itu bukan menjadi tekanan. Kalaupun ditekan aku, itu akan membuat aku terus mengeluarkan hal yang terbaik. Jadi positioning yang ingin aku sampaikan, Thailand posisi mereka menargetkan juara. Tapi yang menariknya dari Thailand, teman-teman, ketika mereka menargetkan juara di turnamen AFF, turnamen yang disebut sebagian orang nggak penting, mereka pun tidak melupakan target yang lebih jauh. Bagaimana memberikan hasil yang prima di level kawasan Asia, lebih tinggi dari Asia Tenggara. Nah, jadi yang ingin diciptakan oleh Madam Pang, ya bagaimana Thailand ini memiliki keseimbangan, baik itu seimbang di level Asia Tenggara, nggak mereka lupakan, seimbang juga, oke juga performanya di level kawasan Asia. Jadi nggak terlalu milah-milih juga, dan kita pun harus fair, teman-teman. Thailand yang sering menjuarai Piala AFF sehingga akhirnya memunculkan mentalitas yang kuat terhadap Thailand. Ya, Thailand belakangan ini juga mereka menurunkan beberapa pemain, ya nggak inti lah ya, pemain nggak oke di Piala AFF mereka, bukan pemain-pemain utama.
ya mereka pun bisalah bersaing secara kuat. Karena apa? Mentalitas tadi. Sehingga pemain-pemainnya pun berusaha menampilkan performa yang terbaik. Jadi ya menarik bagaimana melihat kiprah yang dilakukan Thailand di AFF ini. Apakah mereka bisa merealisasikan target yang ditumpahkan oleh Federasi Thailand. Kemudian yang kedua, misalnya lagi Vietnam. Vietnam kita tahu pelatih barunya namanya Kim Sang-sik. Kim Sang-sik ditargetkan oleh beberapa Federasi Sepak Bola Vietnam menjuarai pertama Piala AFF. Luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, di SEA Games pun mereka berprestasi dalam waktu yang akan datang, teman-teman. Nah, tentu pelatih Vietnam pun ketika diwawancara selesai drawing ini, di saat ditanya bagaimana tanggapannya akan bertemu timnas Indonesia lagi, ia katakan percaya diri untuk bisa mengalahkan timnas Indonesia, untuk bisa melawan timnas Indonesia. Ia pun menekankan timnas Indonesia tim kuat. Nah, kalau misalnya Vietnam persiapannya bagus, kami bisa mengalahkan timnas Indonesia. Ini kan posisi kepercayaan diri yang oke. Di sisi lain, nggak gampang bagi pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, teman-teman. Ia belum begitu lama bersama Vietnam, tentu butuh proses adaptasi. Jika Kim Sang-sik mampu cepat beradaptasi, bukan tak mungkin apa yang disampaikan oleh dirinya bisa terpenuhi. Nah, kebelakangan ini, Vietnam dengan pelatih barunya sebelumnya, Philippe Troussier, teman-teman, ya lama juga kan proses adaptasinya, bahkan akhirnya dipecat karena terlalu lama. Akhirnya pemain-pemain ataupun pihak-pihak instansi terkait yang ada di Vietnam kan butuh juga kecepatan. Nah, artinya Kim Sang-sik dengan waktu yang nggak begitu lama, nggak begitu banyak, sudah siap menerima konsekuensi tekanan yang diberikan oleh Federasi Sepak Bola Thailand. Nah, lalu kalau kita bicara Malaysia misalnya, pelatih Malaysia pun ataupun pihak Malaysia, teman-teman, sudah bilang mereka nggak sabar menunggu Vietnam di laga semifinal Piala AFF. Ini kan sama-sama pemikiran mereka, teman-teman, bagaimana negara-negara yang sudah kita sebutkan tadi bisa berprestasi di level Asia Tenggara. Ya, tak sedikit masyarakat pecinta sepak bola Indonesia kita sudah berkali-kali menekankan, udahlah, Piala AFF maksud aku, teman-teman, biarlah itu menjadi laga uji coba. Tapi kalau kita melihat negara-negara tetangga kita, mereka pun serius untuk menghadapi Piala ASEAN ataupun Piala AFF. Nah, kalaupun misalnya ini kita jadikan laga uji coba, penting mulai dari sekarang disampaikan target tersebut. Kalau misalnya ini laga uji coba, friendly match, nggak ada apapun yang dimaukan oleh PSSI ataupun timnas Indonesia. Kenapa? Mulai sekarang harus disampaikan dengan tegas ataupun dalam waktu dekat. Kan kita tahu jarak antara Piala AFF ini ataupun Piala ASEAN ini akan berlangsung tanggal 23 November sampai 21 Desember 2024. Jarak antara sekarang ke bulan November kan cukup panjang. Nah, jadi jarak antara sekarang dengan bulan November itu disampaikan, teman-teman, sedikit banyaknya akan tersampaikan tuh kepada pecinta sepak bola Indonesia. Dengan sampainya target misalnya ini dianggap sebagai ajang uji coba, ajang nggak terlalu penting dalam tanda petik, teman-teman, dan diberi kesempatan kepada pemain-pemain Liga 1 Indonesia ataupun pemain-pemain yang jarang mendapatkan waktu. Ketika turnamen ini berlangsung, penikmat sepak bola Indonesia kita pun sudah mengetahui kalau misalnya ini tidak menjadi target utama, kemudian ya ini target sampingan, pemain-pemain yang akan diturunkan pun bukan pemain inti. Jadi tidak akan memunculkan ekspektasi yang lebih. Ketika drawing ini selesai, teman-teman, kita bicara di media sosial, itu udah banyak loh beberapa pihak, kalaupun ini misalnya ya dianggap udah bukan levelnya timnas Indonesia, mengharapkan timnas Indonesia bisa menjuarai Piala AFF. Nah, dari situ bisa kita dapat simpulkan ada beberapa pihak yang sudah katakan Piala AFF ini dalam tanda petik tidak penting lagi. Di sisi lain ada keinginan juga, ayo sekali
Indonesia harus bisa menjuarai Piala AFF untuk bisa quote and quote membungkam pihak-pihak tertentu yang menyerang Coach Sintayong. Dan aku pun melihat mencoba flashback teman-teman pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Coach Sintayong beberapa waktu yang lalu. Coach Sintayong pun salah satu keinginannya teman-teman bagaimana bisa memenangkan Piala AFF. Kalau aku tidak salah, cobalah koreksi kalau misalnya aku salah teman-teman. Tapi karena aku sering sekali mengikuti wawancara yang dilakukan oleh Coach Sintayong, keinginan dari Coach Sintayong itu karena sudah mengikuti beberapa Piala AFF mentok teman-teman di penghujung lah ya, ada keinginan dari Coach Sintayong untuk bisa merealisasikannya. Nah, apakah ini akan menjadi tempat bagi Coach Sintayong untuk bisa mendapatkan hal tersebut? Nah, ini juga yang sudah kita tekankan, pentingnya lagi duduk antara Coach Sintayong dan PSSI. PSSI targetnya mau apa? Kalau misalnya ini hanya sebagai ajang uji coba, ya udah, nothing tulus aja. Biar tidak ada ekspektasi, biar nggak ada tuh serang menyerang ketika timnas Indonesia nggak oke mainnya di Piala AFF. Nah, kalau misalnya nggak oke permainan timnas Indonesia, you know lah. Bukan hanya timnas Indonesia kita secara umum diserang, tapi pemain-pemain di bullying, dihakimi, dimaki, bla bla bla. Tentu itu tidak sehat. Oke, mungkin itu beberapa poin teman-teman yang bisa kita bahas. Di grup B tentu Vietnam menjadi kontender timnas Indonesia. Filipina pun dimention udah oleh pelatih Vietnam. Filipina pun sebenarnya berbahaya, tapi kami masih melihat apakah pemain naturalisasi yang mereka sedang kerjakan akan diturunkan. Kalau misalnya dengan pemain naturalisasi itu mereka tampil di Piala AFF, itu akan sangat berbahaya. Myanmar, Laos ya so-so lah ya, bisa juga sebagai kuda hitam. Untuk di grup A, Thailand, Malaysia, Singapura ya mereka akan berebut sih untuk maju ke babak selanjutnya. Oke. Mungkin sampai sini aja, semoga bermanfaat. Gimana menurut teman-teman? Apakah timnas Indonesia harus serius di Piala AFF ini atau udah ini sebagai ajang uji coba? Mau gimana pun permainan timnas Indonesia ya seperti itulah, nggak ada target apapun. Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.